Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal 12. Dan kita akan membaca satu ayat, yaitu ayat 4. Daniel 12 ayat yang keempat. Demikianlah bunyinya. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di sini ada satu nubuatan dari Nabi Daniel tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada satu hal yang cukup menarik, yaitu tentang adanya firman yang disembunyikan dan memeteraikan kitab. Kitab yang mana? Nah, kadangkala kita tidak memahami bahwa ada sesuatu di akhir zaman yang disingkapkan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyinggung ayat ini. Salah satu di antaranya adalah pemulihan tentang segala sesuatu. Baik pemulihan nama Bapa Yahweh, baik juga pemulihan 7 hari raya, ya, baik pemulihan Torah, dan semua dipulihkan kembali ke posisi yang sebenarnya. Kemudian adanya kitab yang termeterai, ya, yang tertutup, disembunyikan. Dan di akhir zaman ini kitab-kitab itu muncul. Kita semua sudah tahu, bukan? Sekarang ini muncul adanya kitab Yasher. Dulu kita tidak pernah tahu kitab Yasher itu apa. Tapi ternyata kita akhirnya mengetahui, oh, kitab Yasher itu adalah detail dari kitab Bereshit. Dan kitab Yasher ini adalah kitab orang jujur yang tertulis di dalam kitab Yosua. Kemudian muncul lagi kitab Yobel. Muncul lagi kitab-kitab yang lain, ya, kitab Henok. Sehingga kita akhirnya semua tahu, saudara, kayak puzzle itu disambung kembali, akhirnya kita tahu. Saya mengambil contoh misalnya, kalau orang Kristen ditanya pada umumnya, kamu tahu nggak buah pengetahuan baik dan jahat itu buahnya seperti apa? Coba saudara tanya kepada orang luar, orang Kristen, atau orang siapa saja. Pasti yang ditunjukkan adalah buah apel, saudara. Padahal kitab suci tidak pernah menulis buah apel. Tetapi di kitab Henok akan jelas di situ bahwa buah pengetahuan baik dan jahat, atau buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu buahnya seperti anggur. Pohonnya seperti pohon cemara yang sangat tinggi. Tetapi buahnya itu sangat indah dipandang mata. Itu informasi yang kita dapatkan dari kitab Henok, saudara-saudara. Nah, di akhir zaman ini, rupa-rupanya semua itu dibuka keluar. Ada satu hal yang cukup menarik dari kitab Daniel ini, yaitu apa, saudara? Bukannya kitab yang termeterai itu terbuka, tetapi ada hal yang lain, yaitu banyak orang akan berlari kian kemari. Artinya mondar-mandir ke sana kemari, yang tidak ada juntrungannya. Orang bukan mencari Tuhan, tetapi yang dia mondar-mandir cari apa, saudara? Cari duit, ya, sampai dia lupa segalanya. Pagi dijadikan malam, malam dijadikan pagi. Cari duit, terus cari duit. Kedatangan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat. Saya selalu memperingatkan kepada orang-orang yang saya kasihi, saya selalu memberitahu kepada mereka hati-hati.
Bukan saya melarang orang cari nafkah. Oh, boleh saja. Kitab suci mengatakan kalau kita tidak cari nafkah atau kita tidak bekerja, janganlah makan. Tetapi kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Toh apa yang kita cari tidak bisa kita pakai. Pada waktu zaman anti Hamasyah nanti berkuasa, bisakah uang saudara dipakai? Bisa, asal ada meterai di tangan dan di dahi, yaitu dipasangin microchip untuk kita menjadi satu dengan kelompok 666 atau 666. Dan kitab suci mengatakan orang yang dipasangin microchip itu bisa diatur otaknya, saudara. Bahkan orang itu bisa dijadikan kayak zombie. Nah, ini cukup mengerikan. Itu baru dikatakan orang kian kemari. Tetapi ada hal yang saya garis bawahi pada pagi ini adalah pengetahuan akan bertambah. Wah, ini luar biasa. Saya sangat senang, saudara. Pengetahuan akan bertambah. Kita yang tadinya tidak tahu, akhirnya kita tahu. Pokoknya semua bidang apapun yang ada di atas muka bumi ini, semua bertambah. Di bidang teknologi, oh sangat bertambah, saudara. Kalau dulu kita melihat televisi berwarna saja sudah kagum. Sekarang kita melihat televisi berwarna, gedenya luar biasa, Videotron, macam-macam. Bukan cuma itu saja. Dari sisi medis, sekarang ini orang sudah bisa bikin cloning manusia. Bisa sama, ya. Pertama diuji coba kepada domba. Ternyata bisa sama. Akhirnya di-cloning manusia. Bukankah itu rekayasa genetika yang sangat luar biasa, saudara? Jadi kalau saya di-cloning, saya bisa jadi 10 saya dengan wajah yang sama. Ini kan teknologi yang luar biasa, yang dulu orang tidak pernah tahu. Tetapi sekarang, apakah dengan teknologi itu, atau kalau semua dikatakan pengetahuan akan bertambah? Pertanyaan saya, kira-kira kejahatan bisa bertambah atau tidak? Oh, sangat bisa sekali, saudara. Kalau teknologi bertambah, kejahatan juga bertambah. Kalau dulu saya mainan drone, saya berpikir, wah, kayaknya barang langka ya. Tapi sekarang saya lihat di YouTube, itu drone jenisnya banyak sekali. Dan kali ini bahkan drone itu dijadikan taksi. Ya, sekarang muncul drone yang bisa dinaiki, yang keluaran Cina namanya Ihang drone. Itu bisa dijadikan taksi. Sekarang sudah beroperasi di Dubai. Jadi kalau saudara mau pergi ke satu tempat, nggak perlu urusan macet, ya. Saudara tinggal calling, nanti drone-nya datang sendiri, saudara, tanpa ada yang mengendalikan. Saudara tinggal pencet saja tujuannya mana, dia sudah terbang sendiri, otomatis. Dan ternyata drone Ihang ini, itu sudah ada yang menyaingi. Saya melihat juga di YouTube sudah mulai banyak. Kali ini bahkan ada drone ambulan, saudara, untuk mengangkut orang sakit dengan lebih cepat. Ya lama-lama helikopter nggak laku ya. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Nah, tapi pagi ini saya akan ceritakan kepada saudara tentang kejahatan yang semakin marak. Kejahatan penipuan dengan pola lama sudah mulai ditinggalkan. Contoh misalnya sayembara berhadiah, telepon dari instansi tentang adanya hadiah dan lain-lain, sekarang mulai ditinggalkan. Kali ini kejahatan juga sudah mulai lebih berani, saudara.
Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang perempuan. Orang ini telepon berkata begini, "Apa betul ini Pak Pendeta Lukas?" "Oh ya betul, ada apa ya Bu?" "Saya akan memberi perpuluhan kepada Pak Lukas sebesar 7,5 juta. Sementara yang 2,5 juta saya sumbangkan ke gereja tempat Pak Lukas pelayanan." Ya saya jawabnya apa saudara? Ya, terima kasih. Ya. Terus nggak berapa lama, kira-kira 10 menit, dia telepon lagi. "Pak Pendeta, uangnya sudah masuk atau belum?" Ya coba saya cek dulu. Saya cek pakai mobile banking saudara. Tapi pada waktu saya cek, belum masuk. Dia berkata, "Aduh Pak Pendeta, jangan dicek di mobile banking. Ke ATM saja," gitu. Ya sudahlah, namanya juga dikasih, ATM-nya juga dekat, dan saya juga tidak melakukan apa-apa, saya pergi ke ATM. Waktu sampai di ATM, dia telepon lagi saudara, "Sudah di depan ATM Pak Pendeta?" "Oh sudah." Ya. "Ingat nanti Pak Pendeta saya kasih 7,5 juta. "Baik. Ya sekarang dimasukkan." Ya, saya masukkan PIN-nya. Setelah itu transaksi lainnya saya dibimbing saudara. "Sudah?" Ya kalau sudah, transfer. Saya bilang, "Bu, kalau menerima itu bukan transfer Bu. Saya itu tidak bisa dibohongi dan saya tidak bisa dihipnotis. Jadi kalau Ibu katakan transfer, berarti kan saya keluarin duit." Langsung ditutup saudara teleponnya. Terus saya kasih SMS. Saya bilang begini, "Bu, kalau mau cari duit jangan seperti ini, dosa loh. Anda membohongi pendeta." Saya bilang begitu. "Bertobatlah." Tapi nggak dibales sampai sekarang, saudara. Saya pikir saya mau kerjain, cuman ya udahlah, untuk apa? Ya, kerjaan saya juga banyak kok. Nah, di sini kita melihat bahwa kejahatan itu rupa-rupanya semakin marak. Kemudian kita melihat lagi, saudara-saudara, yaitu tentang PT Indofood yang memberikan hadiah. Sekarang siapa yang tidak percaya dengan tanda tangan dan stempel yang seolah asli? Kalau saudara lihat ini, ini stempelnya banyak sekali. Ini adalah modus-modus kejahatan yang saya ingin jemaat Aleph itu tahu. Apa sih tujuan saya memberitakan begini? Ini untuk membuktikan bahwa apa yang kitab suci tulis itu betul adanya. Amin. Bahwa di akhir zaman itu kalau dikatakan meningkat, itu bukan cuman meningkat dalam pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat pun juga ikut meningkat, saudara. Nah, penipuan yang seperti ini sudah mulai ditinggalkan, karena sudah ketahuan. Ya. Nah, sekarang ini ada kejahatan yang saya katakan cukup ngeri, yaitu mulai ditemukannya kacamata tembus pandang. Ya, kacamatanya modelnya kayak begini. Ini tembus pandang, saudara. Jadi kalau dulu itu kacamata tembus pandang hanya khayalan, sekarang sudah muncul. Dari Advanced Technology Center, yaitu sebuah laboratorium riset dari perusahaan BAE System di Inggris, telah mengembangkan kacamata tembus pandang yang memanfaatkan teknologi spektrum kecil gelombang radio, yaitu gelombang terahertz. Idenya itu dimulai dengan X-ray. Kalau saudara mau pergi ke luar negeri atau pergi ke kota yang lain naik pesawat, itu tas koper kan harus lewat X-ray, ya kan? Nanti di sana ada yang jaga, itu dari bagian petugasnya akan melihat di koper itu membawa apa.
Apakah membawa pistol, membawa cairan, atau membawa apa, semua kelihatan semua di situ. Nah, idenya diambil dari situ, saudara. Kali ini ditaruh di kacamata. Dan ketika orang memakai kacamata itu, yang dilihat itu telanjang semua. Enggak laki, enggak perempuan, telanjang bulat, saudara. Ini kejahatan yang luar biasa. Kemudian sekarang muncul lagi, yaitu obat yang dipakai untuk memperkosa dan korbannya tidak ingat, saudara. Nah, ini beredarnya biasanya di night club, biasanya di tempat-tempat klub malam. Nah, ini disebut rohypnol. Saya mengerti rohypnol itu dulu pada tahun 75 atau 76 ya. Itu semacam kayak kalau sekarang itu narkoba. Ya. Nah, rohypnol itu sekarang disebut dengan pil jenis baru. Ya. Pilnya kecil yang bisa larut ke dalam minuman korban. Nah, pil ini dapat larut dalam minuman alkohol atau non-alkohol, dan obat ini tidak berbau dan tidak berasa. Nah, sekarang saya anjurkan kalau saudara yang punya anak putri, hati-hati saudara, remaja putri. Pergaulan sekarang itu sangat berbahaya. Dan anak-anak remaja sekarang itu untuk membeli pil ini, itu mereka bisa cari channel dan gampang untuk menemukannya. Faktanya, pil ini beredar luas. Memang saat ini kebanyakan ada di night club. Tapi tidak menutup kemungkinan orang bisa membawanya ke sekolah. Sekarang muncul narkoba untuk anak-anak, bentuknya seperti permen, lollipop, saudara. Macam-macam, ada gambar beruang, ada gambar badut. Pokoknya kalau dilihat, mesti orang pingin mengecap. Tetapi begitu orang mengecap, itulah narkoba untuk anak-anak. Jadi hati-hati, baik di SD, SMP, SMA, sudah dikuasai itu. Hati-hati jika ada anak kecil menangis di kampus, seolah tersesat. Lapor satpam atau ajak teman pria 2 atau 3 orang. Karena sebetulnya itu suatu jebakan. Saya katakan dunia, tempat di mana kita tinggal, itu sudah tidak aman. Saya ingin jemaat Alef tahu waspada. Jangan cuman kita berdoa saja. Tetapi kewaspadaan itu perlu. Mereka menggunakan hipnotis, saudara. Yang saya tadi ceritakan itu hipnotis via telepon. Jadi orang di telepon itu bisa keyuyut gitu loh, kayak terhipnotis. Kemudian ada juga yang ngancam. Dia katakan, anakmu kena narkoba, saya polisi. Nah, jangan sampai ketika kita dengar kata polisi kita langsung gemetar. Lalu biasanya orang itu ngomong gini, anak Anda itu kena narkoba. Ketika saya tangkap anak Anda ada di situ. Wah, kita kan panik. Kita tanya kepada polisi itu, Pak sekarang ada di mana? Sebentar, saya tak bicara dulu. Wah, dia cerita macam-macam. Ujung-ujungnya, kamu kasih saya duit, anakmu saya lepas. Nah, kita harus jeli. Kita harus berkata begini, anak saya di mana? Bisa nggak saya bicara? Bisa. Biasanya dikasihkan anak kecil, saudara. Ya, nah begitu dikasihkan anak kecil, anak itu nangis-nangis. Kalau kita pinter, kita bisa ngerti. Tanya saja, kamu anak saya? Pasti dia jawab iya. Adikmu namanya siapa? Kakakmu namanya siapa? Rumah tinggal kita di mana? Kalau dia tidak bisa menjawab, itu tipuan. Tapi biasanya kalau kita sudah gemeter, takut dulu, karena dengar kata polisi, waduh, akhirnya apa? Kita kena, saudara. Ya, hati-hati. Kemudian berita adanya kecelakaan dan minta uang. Jangan panik apabila ada suatu berita musibah atau ancaman.
selalu konfirmasi dan recheck atau lapor polisi. Kalau saudara lihat ini teksnya ya, someone paid me to kill you, get spared 48 hours to pay. Wah, ini berapa nih? Berapa ini? $5.000, gila nggak? $5.000 itu sama dengan berapa? 5.000 berarti sekarang 60 atau 70 juta. Mereka minta duitnya begitu. Dia bilang, ya, seseorang sudah membayar saya untuk membunuh kamu. Diancam pakai SMS, saudara. Nah, ini kita mesti hati-hati. Terus ada lagi, tiba-tiba muncul, uangnya ditransfer aja sekarang ke rekening BRI nomor sekian. Kalau sudah ditransfer SMS aja ya, terima kasih. Ini pola lama, sudah ditinggalkan, saudara. Kemudian ada lagi, ini papa pakai nomor orang, karena papa lagi ada masalah, HP papa jatuh. Tolong belikan dulu pulsa as 50.000, ini nomor barunya papa. Penting dari papa secepatnya. Ternyata saudara, SMS yang model bodoh begini, banyak yang ketipu. Ya, banyak sekali yang ketipu. Coba ini bisa ini. Nah, dari hasil penyelidikan dari kepolisian, selama 3 tahun penipuan via SMS itu meraup 30 miliar. Nggak main-main loh saudara. Jangan sampai kita anggap, oh itu kan SMS bodoh. Tapi faktanya, dalam 3 tahun sudah mencapai 30 miliar. Kemudian, hati-hati karena kejahatan selalu mengintai di sekitar kita. Seperti yang tadi saya katakan, mereka menggunakan pola hipnotis. Ya, nah ini kita mesti berhati-hati. Saya anjurkan saudara tetap memiliki kesadaran pada saat keluar rumah. Saya menganjurkan juga kalau saudara ada telepon, pertama kali saudara ngomong di hati, Roh Kudus, tolong saya. Itu yang biasa saya lakukan, saudara. Entah itu telepon orang yang saya kenal, kalau ada handphone masuk atau telepon masuk ke handphone saya kan kelihatan. Ya toh? Wah, ini si A telepon saya. Saya tahu, tapi saya sudah membiasakan diri sebelum saya angkat, saya selalu berkata, Roh Kudus, tolong saya. Dan usahakan pertama kali saudara ngomong itu jangan halo. Saya sering memarahi kalau ada orang telepon, halo, lah mbok yo shalom gitu loh. Lawang orang luar aja begitu ada assalamualaikum. Mosok kita nggak berani ngomong shalom. Saya ditelepon siapapun selalu saya berkata shalom. Saya nggak urusan orang itu suka sama saya atau tidak. Emang gua pikirin, kalau lu telepon gua, aku pakai cara ini, ya. Begitu saya lihat, saya katakan, Roh Kudus tolong saya. Soalnya bisa saja orang telepon ternyata mau menipu. Dulu banyak sekali saudara, orang telepon saya tengah malam. Begitu telepon, Shalom Pak Lukas. Oh ya, ini siapa? Dia sebutkan namanya. Ada keluarga saya yang sakit, begitu saya datengin malam-malam 1:30 pagi ya. Begitu saya ketok pintu, apa betul katanya di sini ada yang sakit? Enggak tuh. Loh tadi sing telepon sopo? Boleh ngapusi saudara. Ya enggak apa-apa, siapa tahu itu dari Tuhan nguji hati saya, pelayanannya seperti apa bisa. Ada juga yang telepon ya. Begitu telepon, saya bilang shalom, selamat malam, Bapak Yahweh berkati. Ditutup lagi, saudara. Nanti telepon lagi, tutup lagi. Ya sudah, saya matiin aja. Jadi kita pokoknya usahakan, kalau menerima telepon, katakan di dalam hati, Roh Kudus tolong saya, kemudian langsung berkata, shalom. Jangan lupa, saudara. Karena kata-kata shalom itu bahasa Ibrani, itu ada energi yang keluar. Kemudian,
Waspada bukan berarti cuma doa saja, tetapi ada tindakan preventif atau pencegahan. Saya ambil contoh. Pemerintah itu tahu betul bahwa di seputar loket itu banyak calo. Makanya sekarang untuk membeli tiket, itu orang sudah males kalau beli langsung ke depan loket. Pemerintah menggunakan sistem tiket online. Belinya di rumah. Paling ke situ cuma nukerin yang asli. Tiket pesawat kan juga sekarang begitu, saudara. Itu untuk menghindari kejahatan calo. Atau menghadapi pencuri, yaitu perlu pasang CCTV. Dan saya anjurkan, saudara-saudara, sebelum kita buka toko atau bekerja, doa dulu minta perlindungan Bapa Yahweh. Tetaplah waspada dengan penampilan seseorang yang tidak dikenal, walau nampaknya lugu dan intelektual. Saya mencontoh mama saya pada waktu dia mau buka toko. Kalau dia mau buka toko, dia pegang grendelnya, saudara-saudara. Sebelum dia buka, dia berdoa dulu. Ya Tuhan, saya akan buka toko, kirim pembeli yang banyak, dan Engkau berkati toko saya. Buka dalam nama Tuhan Yesua, amin. Jeglek, buka, saudara. Nah, di situ kita juga perlu berdoa, Tuhan bentengi toko saya. Lindungi dari segala energi jahat. Orang yang akan berbuat jahat masuk, dia akan terpental dengan sendirinya. Dia nggak akan tahan. Paling cuma 5 menit dia bisa bertahan. Nah, saudara-saudara, hal yang berikutnya yaitu jika ada hal-hal yang mencurigakan, tolaklah dengan bahasa yang sangat santun agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Ini yang harus kita ketahui. Kita ngerti orang ini gelagatnya tidak baik. Kita harus menggunakan bahasa yang santun, karena mereka memang bisa saja cari masalah dengan kita. Kita tegur dengan santun, tolak dengan baik-baik. Sehingga dengan kita menolak sambil kita berkata, Roh Kudus tolong saya. Saya punya keyakinan, energi jahat akan menyingkir dan tidak akan tahan berada dekat dengan kita. Amen. Nah, yang berikutnya adalah berpenampilanlah yang sederhana, karena kesuksesan seseorang itu bukan dari luarnya. Sekarang bukan masanya orang pamer, pakai gelang banyak, kalung gede-gede. Ya, saya sering melihat tuh, orang kalau pergi ke mall, itu gelangnya rentengan, saudara. Lalu tujuannya apa? Itu sebetulnya memancing penjahat. Hati-hati juga kalau saudara masuk ke lift sendirian. Ya, banyak kejahatan di lift. Mereka pakai obat bius yang disemprotkan, saudara. Begitu masuk saudara sendirian, langsung pingsan, diperkosa di situ. Hati-hati. Nah, sebagai penutup, saya akan putarkan satu video, ya paling nggak lama lah, cuman 3 menit kira-kira, tentang bagaimana trik kejahatan yang sekarang sedang terjadi. Silakan. Bisa dimatikan lampunya supaya enggak. Saudara lihat cara-caranya. Nah, lihat ini di ATM. Nah, yang satu ambil kartu. Hal yang sangat luar biasa lagi sekarang, nah dia buka itu, red sliding-nya dibuka. Sementara ada orang lain yang mengambil.
Jadi kalau membawa tas sebaiknya ditaruh di depan. Nah, saudara lihat. Nah, itu dia. Dia cari kelengahan kita. Ya, sampai di sini dulu, saudara-saudara. Kita kembali ke caption yang terakhir. Jika kejahatan semakin meningkat, pertanyaannya bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah juga meningkat, makin bertambah segalanya, atau sebaliknya? Jadi, kita harus bikin perimbangan. Kalau kejahatan meningkat, kerohanian kita juga harus meningkat. Dan saya percaya peningkatan kerohanian kita itu akan menguntungkan kita sendiri. Karena apa? Ketika Yesua datang untuk yang kedua kalinya, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu.